Oke, kali ini saya akan menjelaskan soal fitur-fitur TradingView yang sering saya pakai di YouTube ini. Yang pertama kita masuk di tradingview.com, kemudian masuk di chart yang sebelumnya sudah registrasi ya dengan email. Nah, tampilannya seperti ini. Yang pertama di sini itu nama emitennya. Kita coba BBRI sebagai contoh saja. Kemudian di sini ada time frame-nya, ada dari menit sampai ke monthly ya, macam-macam. Kita pakainya daily aja. Kemudian ini bentuk candlenya seperti ini yang biasa saya pakai. Bisa diubah-ubah sesuai selera, tapi yang common dipakai adalah bentuk seperti ini ya, candle. Kemudian ini indikator, ini tinggal diketik aja namanya. Yang dikasih bintang ini bisa sebagai favorit gitu. Untuk penggunaan indikatornya nanti kita bahas. Kemudian di sini nama registrasi tadi. Kemudian di sini buat ganti-ganti candlenya, warnanya sesuai selera, bisa di otak-atik sendiri. Kalau saya nggak pernah ganti. Kemudian kalau di sini bisa menyimpan hasil gambarnya yang akan muncul dan tersimpan di folder picture kita gitu. Ini cuma contoh aja. Kemudian di bagian sini ini ada cursor ya, ada bentuknya cross, dot, kemudian arrow misalnya seperti ini. Kalau saya biasanya pakai cross biar gampang buat garis-garisnya. Kemudian ini macam-macam garisnya, ini buat trendline seperti ini. Ini bisa diganti warna-warnanya. Kemudian ini tipe-tipenya juga bisa diganti. Kemudian arrow misalnya buat tiang seperti ini, bisa warnanya juga bisa diganti seperti ini. Kemudian ada horizontal line, ini untuk menggaris dari ujung kiri ke ujung kanan ya. Jadi kalau kita geser-geser ke kiri, ini bisa nyambung gitu. Kita clear drawing dulu, remove drawing, semuanya hilang. Kemudian ada horizontal ray, itu dari titik yang kita klik sampai harganya saja, jadi ke kanan. Kalau yang tadi full ke kiri gitu. Dari sini itu saja yang sering saya pakai. Kemudian di tools yang sini ada Fibo retracement. Itu biasanya saya pakai kalau buat cari support, itu dari bawah ke atas. Ini adalah nilai-nilai supportnya. Kemudian kalau untuk cari resist, ini dari atas ke bawah. Ini nilai-nilai resistnya. Oke, sebelum lanjut, drawing ini atau chart ini bisa kita geser ini dengan men-scroll ke atas atau ke bawah di mouse kita. Kemudian di drag ke atas atau ke bawah, ke kiri, ke kanan. Kemudian ini untuk time frame dilebarin atau dikecilin gitu, seperti di mouse tadi. Jadi bisa dimainkan sesuai view yang senyamannya kita. Next, tadi di area sini ya ada rectangle yang sering saya pakai. Bentar, ini digedein dulu. Misalnya di sini ada rectangle. Ini biasanya untuk membuat area support resist ya. Ini support, kemudian bikin resistnya misalnya di sini. Seperti ini penggunaannya. Kemudian curve, ini buat menandai sebuah lengkungan aja. Bisa gini. Seperti itu. Kemudian ARJ di sini. Ini biasanya untuk area bottoming, bisa double bottom, bisa cup and handle seperti ini bentuknya. Nextnya ada teks di sini buat nulis-nulis aja, misalnya seperti ini. Ini warna tulisannya, ukuran hurufnya, mau di bold atau italic bisa dikasih background atau border sesuai selera. Saya seperti ini. Kemudian di area sini yang biasa saya pakai adalah head and shoulders. Misal aja ya,
Di sini ada left shouldersnya, ini ada headnya, kemudian ini ada right shouldernya. Nah kalau gambarnya benar biasanya muncul shadow warna biru ini, kalau nggak pas biasanya, dan yang satu warnanya nggak hijau gitu. Jadi untuk biar pas sejajar seperti head and shoulders, dia harus muncul shadow warna seperti ini. Next itu pakai Elliott wave di sini. 1, 2, 3, 5 gitu contohnya untuk Elliott wave. Kemudian ada ABC correction. 1, 2, ABC gitu. Jadi ini untuk impulse wave-nya gelombang 1 sampai 5, ini ABC correction-nya, ABC-nya gitu. Kemudian di sini biasanya pakai long position. Jadi untuk tahu risk reward, misalnya kita masuk di area sini. Nah, ini reward kita 6,65%, risk kita di 6,65% juga gitu. Jadi bisa di adjust sesuai ini ya, selera kita. Misalnya kita targetnya di sini atau targetnya di atas ini, di resist yang sini gitu. Jadi rewardnya 13,83, risknya 6, ini sesuaikan selera saja. Ini bisa di remove. Kemudian short position juga sama gitu, cuman ininya beda aja nanti sama yang long. Yang bawah-bawah ini jarang saya pakai. Nah sekarang gimana cara memunculkan indikator yang sering saya pakai? Yang pertama saya sering pakainya itu moving average ya. Kita ketik moving average gitu di sini. Nah kan muncul di sini ya. Nah biasanya saya pakainya yang 5. Kita edit impulse-nya di sini, length-nya 5. Kemudian stylenya saya biasanya warna kuning. Kemudian garisnya yang ini, yang kedua biar kelihatan. Kemudian klik OK. Kemudian tambah lagi moving average karena bisa ditandain tadi, muncul lagi di sini. Tinggal diedit di sini pakai impulse yang 20, MA 20. Warnanya merah dengan ketebalannya 2. Nah, klik OK gitu. Nah, saya biasanya pakainya background warna hitam, jadi bisa diganti di sini. Color time dark. Seperti ini tampilannya. Begitu seterusnya MA sesuai dengan selera ya, bisa sampai MA 50, MA 100, MA 200 sesuai dengan selera. Kemudian memunculkan MACD. Di sini sudah saya kasih tanda. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini tidak ada settingan tertentu. Kemudian memunculkan volume. Volume di sini. Nah, di volume ini saya setting untuk moving average-nya di line 20 dengan stylenya di sini di checklist ganti warna putih. Kemudian klik OK aja. Jadi garis ini merupakan garis MA 20 dari volume. Jadi cukup ini saja untuk indikator yang sering saya pakai. Untuk indikator yang sering saya pakai di live trade, biasanya saya pakai Bollinger Band juga. Bollinger Band. Sama SAR di sini juga bisa. Nah, ini nggak bisa lebih nambah indikator lagi ya, karena yang kepake udah 5, jadi nggak tambah lagi gitu. Jadi cukup di sini yang akan saya sering pakai di YouTube channel ini. Oke, sekian video untuk fitur trading view nya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.